Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran kali ini kita memasuki chapter 4, The Farmer and Three Sons. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan cerita rakyat, legenda, dan sebagainya. Cerita rakyat di Indonesia dikenal sebagai folklore di dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam bahasa Inggris, dongeng dikenal sebagai tale, tulisannya tale. Nah, biasanya dongeng atau folklore ini merupakan hasil dari cerita turun-temurun di Indonesia. Biasanya terkait dengan mitos. Contoh itu adalah gambar dari Bali terkait dengan Prince Panji atau Pangeran Panji. Tema di Indonesia untuk cerita rakyat itu bermacam-macam bergantung pada budaya yang ada di Indonesia. Karena etnik grup di Indonesia itu sangat beragam, maka cerita-cerita di Indonesia pun juga beragam. Ada yang cerita terkait dengan pendidikan, ramah, kasih sayang, sopan santun, keberanian, kejujuran, kesabaran, dan lain sebagainya. Nah, bentuk cerita rakyat di Indonesia yang biasanya dikenal diceritakan turun-temurun bisa berupa pantun, tembang, atau bahkan nyanyian anak kecil. Dan beberapa itu ditampilkan seperti wayang, juga sendera tari atau drama tari. Jika di Malaysia itu dikenal sebagai nama hikayat, tapi kalau di Jawa itu dikenal sebagai babat dan sebagainya. Contohnya ada Ramayana dan Mahabharata. Nah, di Indonesia pada zaman Soeharto, Presiden Soeharto, cerita rakyat itu dibukukan menjadi buku yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat. Nah, ini akhirnya dipakai di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Berikut ini adalah list daftar gitu ya. Tales itu tadi dongeng, contohnya Ade-ade Lumut, Bawang Putih, Jakarta Rup, Timun Emas, Romendut, dan sebagainya. Ada legenda yang menjelaskan terkait dengan asal mula suatu tempat, nama atau benda, contohnya Aji Saka, Banyuwangi, Dewi Sri, Lanun, legenda Danau Sentipede, terus Lutung Kasarung, Minangkabau, Malin Kundang, dan sebagainya. Ada lagi contohnya, yaitu adalah epik, namanya epik. Ini biasanya cerita kepahlawanan terkait dengan perang. Nah, jadi di sini isinya petualangan para pahlawan itu dan karya-karyanya. Contohnya Damarulan, Ken Arok dan Ken Dedes, Lutung Kasarung juga, terus Panji Semirang, Siliwangi, Si Pitung, dan sebagainya. Fabel itu adalah cerita yang berdasarkan hewan. Makanya yang terkenal di Indonesia adalah Sang Kancil. Yang kedua ada Keong Emas. Nah, berikutnya ada mitos. Mitos itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib deh. Kayak gitu, makanya ada Calon Arang, Kuntilanak, Nyai Roro Kidul, Sundel Bolong, Wewe Gombel, dan sebagainya. Berikut ini ada list cerita rakyat yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Nah, ini yang dari Bali. Nah, berikutnya dari Sumatera. Nah, namanya hikayat ya. Itu contoh dari Melayu gitu biasanya. Nah, itu yang legenda itu bentuknya legenda. Berarti asal mula suatu tempat. Nah, ini yang dari Kalimantan dan Papua. Nah, yang ada di buku ada cerita The Rabbit and the Turtle. Apa itu? Yaitu terkait dengan cerita kura-kura dan kelinci. Nah, ceritanya seperti apa? Di sini ada one day the rabbit met the turtle on the road. Jadi suatu hari kelinci bertemu dengan kura-kura di jalan. "You're very slow," said the rabbit. Kamu itu terlalu lambat banget, kata kelinci. "I'm faster than you think," said the turtle.
Aku tuh lebih cepat daripada yang kamu pikir, kata kura-kura. How about a race, said the turtle. Bagaimana kalau kita bertanding nih, kata kura-kuranya. Hahaha, a race? The rabbit laughed at the turtle. Jadi, pertandingan? Ketawa ini kelinci kepada kura-kura. They agreed to have a race. Mereka sepakat untuk punya pertandingan atau untuk mengadakan pertandingan. The kangaroos was the judge. Jadi kanguru itu hakimnya, wasitnya. Begin here, said the kangaroo. Mulai dari sini ya, katanya kanguru. You race to the hill. Kamu akan bertanding itu sampai nanti di bukit gitu. The first to reach the top of the hill will be the winner. Jadi yang pertama kali mencapai puncak dari bukit itu akan menjadi pemenang. Ready, set, go. Siap, 1, 2, go. Nah, the turtle walked slowly. Kura-kura itu berjalan dengan lambat. The rabbit ran quickly. Jadi kelincinya itu lari dengan cepat. Then the rabbit decided to take rest. Jadi kemudian kelincinya memutuskan untuk istirahat. It's time to take a short nap. Ini adalah waktu untuk aku istirahat sejenak, kata kelincinya. The turtle slowly and quietly passed the rabbit. Jadi kura-kuranya itu pelan-pelan dan dengan sangat gak rame, hening banget gitu melewati kelinci. Sometimes later, the rabbit woke up. Oh no, I can't believe it. Nah, dia itu bangun. Aku gak percaya ini. He ran quickly to the hill. Dia lari dengan sekencang-kencangnya ke bukit. Dan dia terkejut. He was very surprised. The turtle was already there. Finally, the turtle won the race. Jadi kura-kuranya udah di sana dan dia akhirnya menang. Nah, perhatikan teks yang di bawah ini, kan? Soal-soal yang di bawah teksnya kita akan menjawab bersama-sama. What is the text about? Tentang apa sih teks ini? Yaitu tentang pertandingan kura-kura dan kelinci, benar. Nulisnya berarti tahu ya. Who are the characters of the story? Rabbit and the turtle. Who is the judge? Siapa hakimnya? The kangaroo. Where was the finish of the race? Di mana garis akhir finishnya dari pertandingan itu, dari balapan ini, yaitu di puncak bukit, the top of the hill. Nomor 5. What can be learned from the story? Apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Nah, di sini silahkan teman-teman merangkai kata sendiri. Pelajaran apa sih yang teman-teman dapat dari cerita itu? Misal, jadi kita tidak boleh meremehkan segala sesuatu. Jadi we cannot look down anything. Apapun itu nggak bisa kita remehkan gitu. Nah, itu untuk contoh ya dari cerita rakyat dan soalnya. Nah, berikutnya kita akan belajar past tense, penggunaan was dan penggunaan were. Was dan were dipakai di simple past tense. Contohnya kalau is, mr dipakai di present tense atau di masa sekarang. Was digunakan untuk I, he, she, it, and singular atau Mary, John, Joko gitu. Kalau were digunakan untuk kata kerja yang kata benda yang jamak. Contohnya you, we, they atau the students, para pelajar. Nah, ini bisa kita lihat I, he, she, it, dan John nama orang pakainya was. You, we, they atau kami gitu memakai were. Oke ya.
Jadi ini dipahami. Sekali lagi, was dipakai untuk I, she, he, it, dan bisa nama, seorangan, the dog, the cat, dan sebagainya. Contohnya, I was sad yesterday. Jadi ini kalimat untuk yang sudah terjadi di masa yang lalu. Aku sangat sedih, aku sedih kemarin. She was coughing and shivering. John was angry yesterday. It was very hot yesterday. Jadi ini kejadiannya sudah yesterday semuanya, kemarin. Jadi John marah gitu. He was happy, dia bahagia. I was in Hong Kong this time last year. Aku berada di Hong Kong waktu ini tahun lalu. Jadi aku tahun lalu di Hong Kong. Nah, were itu dipakai untuk you, we, dan they, yang pokoknya kata bendanya atau kata subjeknya itu jamak lebih dari satu. Contohnya, we were late for the party yesterday. Kita telat untuk pesta kemarin. You were absent yesterday. Kamu itu absen kemarin, nggak masuk gitu. There were many people at the bookshop. Ada banyak orang di toko buku. Sam and Mary, ada dua orang, were playing chess. Makanya pakainya were, karena dua orang lebih, bukan cuma satu. What were you doing last night? Karena subjeknya you, maka yang dipakai adalah were. They were working hard, karena they gitu. Nah, ini contohnya. Tom itu pakai was, Susan and I itu pakainya were. Oke, paham ya? Nah, di sini they karena jamak mereka, maka juga pakai were. It, dia, benda atau hewan atau benda itu ada pakai was karena itu tunggal. Terus he juga pakai was, he, she, it itu pakai was, I, he, she, it itu pakai was. You lagi-lagi pakai were. Ini harus dipahami. Nah, kita lanjut ke yang ada di buku. Kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1, he very surprised. Apa he? Oke, benar. Apa? Was. The turtle already there. The turtle tunggal berarti pakai was atau were? Was. The deer, ini salah tulis nih. The deer harusnya, bukan the deer. Nah, the deer rusa and the elephant gajah. Jadi ada dua, rusa dan gajah. Maka jamak dia termasuknya they. Nah, kalau jamak pakainya tadi were. Benar. The two rabbits. Rabbits kelincinya pakai s. Rabbitnya kelincinya ada dua. The two berarti dia jamak, makanya juga pakai were. Cat kucingnya satu, berarti pakainya was. Lanjut, the sticks. Sticknya pakai s, sticks berarti dia lebih daripada satu, jamak, pakainya were. The buffalo sapi. Nah, kerbau buffalo itu tunggal berarti was. Benar. The beautiful butterfly tunggal lagi, kupu-kupu yang cantik itu pakai was. The sons of the farmer, jadi sons-nya, son itu anak laki-laki, pakai s berarti anak-anak laki. Jadi anak laki-lakinya lebih daripada satu. Dari petani berarti pakainya were karena jamak. Yang terakhir, the duck bebek, nggak ada s-nya berarti tunggal, pakainya juga was. Nah, begitu. Bisa dipahami atau enggak? Setelah ini teman-teman akan mengerjakan soal yang ada di link Google Form sebagai latihan dan pengambilan nilai ya. Semoga bisa dipahami. Yang belum paham bisa japri ustazah. Terima kasih. See you in the next class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.